Namaku Clara, seorang wanita berusia 29 tahun. Aku bekerja sebagai seorang staf administrasi di salah satu instansi pemerintahan. Hidupku selama ini kujalani dengan penuh tanggung jawab. Aku bukanlah orang yang lahir dari keluarga kaya, tapi aku selalu diajarkan oleh orang tuaku untuk bekerja keras, hidup sederhana, dan menjaga kehormatan keluarga. Beberapa tahun lalu, aku menikah dengan seorang pria yang sangat kucintai, Randy. Kami bertemu saat masih kuliah. Randy adalah sosok yang hangat, penuh perhatian, dan selalu punya cara untuk membuatku tersenyum. Awalnya, banyak yang meragukan hubungan kami karena aku dianggap terlalu sibuk dengan pekerjaanku, sementara Randy adalah tipe pria santai yang lebih sering memikirkan hobi ketimbang masa depan. Tapi, aku percaya dengan cinta, dan akhirnya kami menikah setelah 5 tahun berpacaran. Aku ingat betul, saat hari pernikahan kami, aku merasa menjadi wanita paling bahagia di dunia. Semua teman dan keluarga hadir menyaksikan kami mengikat janji sehidup semati. Randy memandangku dengan tatapan penuh cinta, dan aku yakin dia akan menjadi suami yang setia. Keyakinan itu membuatku mantap melangkah menjalani rumah tangga bersama dia. Awalnya, kehidupan rumah tangga kami berjalan indah. Aku bekerja setiap hari, dan Randy juga bekerja di sebuah perusahaan swasta. Kami saling melengkapi. Saat aku pulang kerja dengan tubuh lelah, Randy selalu siap menyambut dengan senyuman. Kadang ia memasak makanan sederhana, atau hanya sekadar membuatkan teh hangat untukku. Kebahagiaan sederhana itu cukup membuatku merasa beruntung. Namun, beberapa bulan terakhir ini, keadaan berubah. Randy tiba-tiba harus berhenti bekerja karena terkena pemutusan hubungan kerja, PHK. Perusahaan tempatnya bekerja bangkrut akibat krisis ekonomi. Hari itu, aku pulang kerja lebih cepat karena Randy memintaku segera ke rumah. Saat aku masuk ke ruang tamu, aku melihat Randy duduk dengan wajah murung. "Sayang, ada apa?" tanyaku cemas. Randy menghela napas panjang, lalu berkata lirih, "Clara, aku di PHK. Perusahaan sudah tidak bisa lagi mempertahankan karyawan. Semua dipecat. Aku sekarang pengangguran." Aku terkejut mendengarnya, tapi aku berusaha menahan diri agar tidak panik. Aku tahu, saat seperti itu, Randy butuh dukungan, bukan tambahan beban. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya, lalu berkata lembut, "Tidak apa-apa, Ren. Aku masih punya pekerjaan. Kita masih bisa hidup dengan gaji yang aku dapatkan. Yang penting, kita tetap bersama. Kamu jangan merasa gagal, ya? Aku percaya kamu pasti bisa bangkit lagi." Randy menunduk. Aku tahu hatinya hancur. Pria mana yang tidak akan merasa terpuruk saat kehilangan pekerjaan? Dia pasti merasa harga dirinya runtuh. Aku hanya bisa memeluknya erat, berharap pelukanku mampu menghapus kesedihan yang membebaninya. Sejak hari itu, kehidupanku mulai berubah. Aku bekerja lebih keras, sementara Randy lebih sering berada di rumah. Aku tidak pernah menyalahkannya. Aku percaya, dia hanya butuh waktu untuk kembali berdiri. Namun, karena aku sibuk bekerja, aku mulai jarang menghabiskan waktu dengannya. Aku sering pulang larut malam karena lembur, bahkan beberapa kali harus dinas keluar kota. Setiap kali aku pergi, aku selalu meninggalkan pesan penuh cinta untuk Randy, berharap dia tahu bahwa aku selalu memikirkan dirinya. Di tengah situasi sulit itu, kakakku, Dira, mulai sering datang ke rumahku. Dira adalah kakak perempuanku yang berusia 3 tahun lebih tua dariku. Dia belum menikah, meskipun usianya sudah menginjak 32 tahun. Selama ini, Dira tinggal bersama orang tua kami, tapi sejak aku menikah, dia sering datang berkunjung ke rumahku. Katanya, dia merasa sepi di rumah, jadi dia lebih suka main ke rumahku. Awalnya, aku senang-senang saja. Aku pikir, kehadiran Dira bisa menemani Randy yang sedang tidak bekerja, apalagi saat aku harus lembur atau dinas luar kota. Aku percaya pada kakakku sendiri. Aku percaya pada suamiku. Tidak pernah sekalipun terlintas di pikiranku bahwa aku harus waspada. "Clara, biar aku yang sering jagain Randy kalau kamu dinas, ya. Kasihan dia sendirian di rumah," kata Dira suatu hari. Aku tersenyum, merasa bersyukur punya kakak yang perhatian. "Makasih, Kak. Aku jadi tenang kalau ada kakak yang nemenin dia." Saat itu, aku benar-benar tulus.
Tidak ada sedikit pun rasa curiga? Bagiku, kakak adalah sosok yang selalu mendukungku sejak kecil. Aku ingat betapa dia sering membelaku saat kami kecil dulu. Maka, bagaimana mungkin aku bisa berpikir buruk tentang dia? Hari-hari pun berjalan. Aku mulai terbiasa melihat Dira sering ada di rumahku. Kadang dia datang siang hari, kadang sore. Aku tidak terlalu memikirkannya. Bagiku, itu hal wajar. Namun, ada beberapa hal kecil yang kadang membuatku merasa aneh. Suatu sore, aku pulang lebih cepat dari kantor. Aku melihat Dira dan Randy duduk di ruang tamu sambil menonton televisi. Aku melihat cara mereka tertawa, dan entah mengapa, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Mereka terlihat terlalu dekat, terlalu akrab. Clara pulang lebih cepat, kata Dira sambil tersenyum. Randy hanya melirikku sekilas, lalu kembali menonton televisi. Biasanya, dia akan berdiri, menyapaku, dan menanyakan kabarku. Tapi kali itu, dia terlihat canggung. Aku mengabaikan perasaan aneh itu. Aku tidak ingin berpikiran buruk. Aku hanya berkata dalam hati, mungkin aku terlalu lelah, jadi pikiranku jadi aneh. Hari lain, aku menemukan parfum wanita di meja rias kamarku. Padahal, aku tidak pernah membeli parfum itu. Ketika kutanya pada Dira, dia hanya tertawa kecil. Oh, itu punyaku. Aku tadi coba-coba pakai di sini. Maaf, lupa ku bawa pulang, katanya ringan. Aku hanya mengangguk. Aku tidak mau memperbesar masalah. Aku percaya pada mereka. Meskipun begitu, di lubuk hatiku, ada rasa tidak nyaman yang perlahan tumbuh. Tapi aku menepisnya, karena aku tidak ingin menghancurkan kepercayaan yang selama ini kubangun. Waktu terus berjalan. Aku semakin sibuk dengan pekerjaanku. Sementara Randy, entah kenapa, dia semakin jarang berinteraksi denganku. Dia lebih sering sibuk dengan ponselnya, atau pura-pura tertidur saat aku pulang. Aku mulai merasa kesepian dalam rumah tanggaku sendiri. Kadang, aku menangis diam-diam di kamar mandi, tanpa sepengetahuan Randy. Aku merasa seperti sedang berjuang sendiri. Tapi aku tetap bertahan. Aku selalu berpikir, semua ini hanya ujian. Aku harus kuat. Hari itu, aku kembali mendapat kabar bahwa aku harus dinas keluar kota selama 3 hari. Aku langsung memberitahu Randy. Ren, aku harus dinas lagi. Mungkin 3 hari. Kamu nggak apa-apa di rumah sendiri? Tanyaku. Randy menoleh sekilas, lalu mengangguk. Ya, nggak apa-apa. Kamu hati-hati aja. Aku menunggu ada kalimat lanjutan, seperti biasanya dia akan berkata bahwa dia merindukanku, atau bahwa dia akan menunggu kepulanganku. Tapi tidak ada. Dia hanya menunduk lagi ke ponselnya. Hatiku perih, tapi aku berusaha tersenyum. Oke. Aku titip rumah, ya. Saat aku pergi, aku kembali melihat Dira datang. Aku bahkan sempat menitipkan Randy padanya. Aku berkata, Kat, tolong temenin Randy, ya. Biar dia nggak kesepian. Dira mengangguk sambil tersenyum. Tenang aja, Clara. Kakakmu ini kan sayang sama kamu. Aku percaya. Aku percaya sepenuh hati. Namun, aku tidak tahu bahwa kepercayaan itu kelak akan menjadi luka paling dalam hidupku. Beberapa minggu setelah dinas keluar kota itu, aku mulai merasakan hal-hal yang agak aneh, meskipun aku masih berusaha menutup mata dan hati agar tidak berpikiran buruk. Randy semakin sering terlihat tidak nyaman di rumah. Kadang, ketika aku menelepon, suaranya terdengar sedikit gugup, atau bahkan terdengar terputus-putus. Aku mengira itu karena dia bosan sendiri di rumah. Aku berusaha menenangkan diri dengan berpikir positif. Mungkin Randy hanya stres karena pengangguran. Namun, semakin hari, Randy dan Dira mulai sering terlihat lebih dekat. Awalnya hanya hal kecil, Dira menyiapkan kopi untuk Randy, atau mereka duduk berdua di ruang tamu sambil bercanda. Aku tidak curiga sama sekali. Aku percaya, itu hanya interaksi wajar antara kakak dan adik ipar. Suatu sore, aku pulang lebih cepat dari kantor karena ada rapat yang dibatalkan. Aku tidak memberitahu Randy sebelumnya, ingin memberi kejutan. Sesampainya di rumah, aku melihat Randy duduk di ruang tamu dengan Dira. Mereka tampak asik berbincang, tertawa ringan. Ketika aku membuka pintu, mereka menoleh serentak. Wajah mereka terlihat kaget,
tapi kemudian kembali tersenyum seolah semuanya normal. Clara pulang lebih cepat, kata Dira dengan suara manis, mencoba terdengar biasa saja. Aku tersenyum, tapi hatiku sedikit tidak enak. Ada sesuatu yang aneh dari cara mereka menatap satu sama lain. Namun, aku masih menepis perasaan itu. Aku hanya berkata, iya, rapatku batal. Kebetulan banget. Sejak saat itu, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Misalnya, Dira kadang terlalu lama di rumah saat aku harus pergi dinas. Aku sering menemukan Dira dan Randy berbicara di kamar tanpa menutup pintu sepenuhnya. Mereka tertawa dan bercanda terlalu akrab. Sekali, aku bahkan melihat Randy memandang Dira dengan cara yang berbeda, bukan hanya sekadar adik ipar. Aku mencoba menenangkan diri. Clara, jangan terlalu curiga. Kamu hanya terlalu lelah, kataku dalam hati. Namun, firasatku tidak salah. Sebenarnya, benih perselingkuhan mulai tumbuh diam-diam. Randy yang merasa rendah diri karena kehilangan pekerjaan, mulai menemukan perhatian yang berbeda dari Dira. Dira, yang selalu dekat dan perhatian, menjadi pelampiasan rasa sepi Randy. Suatu malam, aku kembali dinas keluar kota. Kali ini aku harus tinggal 2 malam di hotel karena jadwal rapat yang padat. Sebelum pergi, aku menyiapkan segalanya di rumah, memastikan Randy dan Dira nyaman. Ren, aku akan pergi 2 hari. Tolong jangan bosan di rumah ya, kataku sambil menatap mata suamiku. Randy tersenyum, tetapi aku melihat ada sedikit ketegangan di wajahnya. Ya, aku akan baik-baik saja, jawabnya. Aku memeluknya erat, berharap pelukan itu cukup untuk meninggalkan rasa nyaman. Namun, di balik senyum itu, hatiku sedikit berat. Ada sesuatu yang tidak aku mengerti. Setelah aku pergi, Dira mulai menunjukkan sikap yang lebih berbeda. Dia lebih sering mengobrol dengan Randy di kamar. Mereka tertawa, berbagi cerita pribadi, dan terkadang aku mendengar suara tawa mereka yang terlalu intim. Pada malam hari, salah seorang tetangga sempat memberitahuku lewat pesan singkat, Clara, aku lihat Dira sering banget ke rumahmu kalau kamu nggak ada. Kamu yakin Randy nggak digoda? Aku hanya mengabaikannya. Kupikir tetangga itu pasti hanya bergosip. Aku masih percaya sepenuh hati pada Randy dan Dira. Namun, perlahan, aku mulai memperhatikan pola yang membuatku gelisah. Randy tidak lagi mengirim pesan singkat seperti biasanya. Kadang, aku meneleponnya, tetapi dia tidak mengangkat. Jika aku pulang lebih cepat, aku kadang menemukan rumah dalam keadaan berantakan, atau Dira ada di sana terlalu lama. Aku mencoba menenangkan diriku sendiri. Clara, jangan paranoid. Kamu harus percaya pada suami dan kakakmu, kataku dalam hati. Tetapi rasa tidak nyaman itu terus tumbuh. Aku mulai merasa bahwa sesuatu sedang terjadi, sesuatu yang tidak bisa aku lihat langsung. Suatu malam, aku mendapat firasat yang sangat aneh. Aku merasa ada sesuatu yang berbeda di rumahku. Saat itu, aku tidak sedang dinas. Aku pulang kerja lebih awal dan menemukan pintu rumah sedikit terbuka. Aku merasa aneh, karena biasanya Randy selalu menunggu di ruang tamu atau setidaknya menutup pintu. Aku masuk dan melihat ruang tamu sepi. Tidak ada Randy. Namun, dari kamar mandi, aku mendengar suara samar, desahan dan rintihan manusia. Aku terkejut. Hatiku berdegup kencang. Aku mengira mungkin aku salah dengar. Aku mendekat perlahan, menahan napas, mencoba mendengar lebih jelas. Desahan itu semakin jelas. Aku merasa darahku mendidih. Aku tidak ingin percaya pada apa yang kudengar, tapi suara itu jelas. Itu adalah suara orang yang sedang berhubungan intim. Aku merasa jantungku seperti berhenti. Aku perlahan mendekati pintu kamar mandi. Hatiku sakit. Aku ingin menutup mata, tapi rasa penasaran lebih besar daripada ketakutan. Dengan tangan gemetar, aku membuka pintu sedikit. Yang kulihat membuatku terhentak. Di kamar mandi, di ruang yang selama ini kusebut aman sebagai rumahku sendiri, aku melihat suamiku, Randy, dan kakakku, Dira, tidak memakai sehelai kain pun. Mereka sedang melakukan hubungan intim dengan begitu mesra dan tidak bersalah, seolah tidak ada dunia lain di luar kamar mandi itu. Aku terpaku di tempat. Air mata mengalir di pipiku tanpa bisa kutahan. Hatiku hancur. Aku merasa dunia runtuh.
Aku mengira Randy setia padaku, aku percaya pada kakakku, tapi kenyataan ini terlalu kejam untuk diterima. Randy melihat ke arahku, wajahnya pucat. Dira juga kaget. Mereka mencoba menutup diri, tapi terlambat. Aku sudah melihat semuanya. Clara, aku, Randy mencoba berbicara, tapi suaranya teredam oleh kesedihan dan kemarahanku. Aku mundur beberapa langkah, berusaha menenangkan diri. Kalian berdua, bagaimana bisa melakukan ini di rumahku sendiri? Di kamarku sendiri? Aku berteriak sambil menahan amarah dan rasa sakit yang mencekam dada. Dira hanya menangis dan berkata, Clara, maaf, kami nggak tahu harus gimana. Tapi aku sudah tidak peduli. Tidak ada kata maaf yang bisa menghapus rasa sakitku. Aku merasa dikhianati, bukan hanya oleh suami, tapi juga oleh kakakku sendiri. Aku meninggalkan rumah saat itu juga. Aku pulang ke rumah orang tua untuk menenangkan diri dan berpikir. Hatiku kacau, tapi aku sadar satu hal, aku harus mengambil tindakan. Aku tidak bisa membiarkan mereka terus merusak hidupku. Sejak malam itu, hidupku berubah. Aku mulai merencanakan bagaimana cara menghadapi pengkhianatan ini. Aku merekam bukti perselingkuhan mereka sebagai bahan untuk menghadapi mereka di kemudian hari. Aku merasa dendam dan ingin agar dunia tahu siapa yang benar-benar bersalah. Hari demi hari, aku menunggu kesempatan. Aku tidak ingin emosi menguasai diriku. Aku ingin membalas dengan cara yang akan membuat mereka merasakan karma atas apa yang telah mereka lakukan. Namun, di balik semua itu, ada luka yang sangat dalam. Aku merasa kehilangan kepercayaan pada manusia. Aku merasa dunia ini begitu kejam. Tetapi aku juga sadar satu hal, aku masih punya harga diri. Aku masih punya keluarga yang mencintaiku. Aku masih punya hidup yang harus kujalani, meskipun hatiku hancur. Setelah kejadian yang menghancurkan hatiku itu, aku kembali ke rumah dengan kepala penuh rencana. Aku merasa dunia telah mengkhianatiku. Suamiku, Randy, yang selama ini kuanggap setia, ternyata tergoda oleh kakakku sendiri, Dira, dan tega melakukan perbuatan keji di rumahku. Hatiku terasa remuk. Aku tidak pernah menyangka mereka bisa tega melakukan hal itu, bahkan di tempat yang selama ini kami sebut rumah. Aku menutup pintu kamar orang tua kami dengan pelan, mencoba menenangkan diri. Air mataku masih menetes, tapi aku tahu aku tidak bisa terus menangis. Aku harus memikirkan langkah selanjutnya. Aku tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja. Hari-hari berikutnya, aku mencoba memperhatikan perilaku Randy dan Dira. Aku mulai mencatat hal-hal kecil yang sebelumnya kuabaikan. Setiap kali aku pulang lebih cepat dari dinas, aku selalu waspada. Aku ingin tahu apakah mereka akan melakukan hal serupa lagi saat aku pergi. Suatu sore, aku memutuskan untuk pulang lebih awal tanpa memberitahu Randy. Aku ingin melihat apa yang terjadi di rumahku sendiri. Saat sampai, aku melihat hal yang membuatku semakin curiga. Pintu rumah sedikit terbuka. Biasanya, Randy menutup pintu dengan rapat, apalagi saat aku tidak memberitahunya akan pulang. Hatiku berdebar. Aku masuk perlahan, menahan napas. Ruang tamu kosong, tidak ada suara televisi, tidak ada suara Randy yang biasanya menyapa saat aku pulang. Aku berjalan ke arah kamar, perlahan menuruni tangga yang biasanya berdecit, tapi kali ini aku menahan diri agar tidak terdengar. Setibanya di depan kamar, aku melihat sesuatu yang membuat bulu kuduku merinding. Pakaian dalamku tercecer di lantai. Ada bra, ada celana dalam, semuanya berserakan begitu saja. Hatiku hancur. Aku mencoba menenangkan diri. Tidak, jangan, ini nggak mungkin, bisikku dalam hati. Aku menunduk, mengambil napas panjang, mencoba logika sehatku untuk berpikir jernih. Namun, suara dari kamar mandi membuatku sadar bahwa apa yang kualami selama ini bukan mimpi buruk. Aku mendengar suara desahan, suara rintihan yang jelas, orang sedang berhubungan intim. Hatiku semakin sakit. Aku tidak bisa lagi berpura-pura tidak melihat kenyataan. Dengan tangan gemetar, aku perlahan mendekati kamar mandi. Aku membuka pintu sedikit,
mencoba memastikan apa yang kudengar. Dan, yang kulihat membuatku hampir pingsan. Randy dan Dira, tanpa sehelai kain pun, sedang berhubungan intim di kamar mandi. Mereka tampak begitu asyik, seolah tidak ada dunia lain di luar sana. Aku terhenti, tidak bergerak, menatap mereka dengan mata terbelalak. Clara, Randy mencoba bersuara, tapi aku menahan amarah dan rasa sakitku. Suaranya terdengar lemah dan penuh penyesalan, tapi itu tidak berarti apa-apa bagiku. Dira juga terkejut. Wajahnya pucat, mata mereka bertemu dengan mataku. Namun, aku tidak peduli. Aku merasa dikhianati oleh dua orang yang paling kucintai. Aku mundur beberapa langkah, menahan tangis dan amarah yang meledak di dadaku. Aku tahu, aku tidak bisa langsung menghadapi mereka sekarang. Aku harus tenang, harus merencanakan langkahku. Setelah beberapa menit, mereka berhenti dan berusaha menutupi diri dengan handuk. Namun, aku sudah melihat semuanya. Aku mengambil foto-foto sebagai bukti perselingkuhan mereka, memastikan mereka tidak bisa mengelak. Malam itu, aku tidur di rumah orang tua kami dengan hati penuh luka. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana bisa Randy, pria yang aku cintai, tergoda kakakku sendiri. Aku merasa seluruh hidupku hancur dalam satu malam. Keesokan harinya, aku mulai merencanakan langkahku. Aku harus membuat mereka merasakan karma. Aku tidak ingin membiarkan pengkhianatan ini berlalu begitu saja. Hari-hari berikutnya, aku mulai mengamati perilaku mereka. Randy tampak canggung setiap kali aku pulang lebih cepat dari biasanya. Dira juga lebih sering terlihat gugup. Aku tersenyum dalam hati. Mereka mulai merasa takut, tapi aku masih harus sabar menunggu momen yang tepat. Suatu malam, aku sengaja pulang lebih cepat dari dinas. Kali ini, aku memastikan Randy ada di rumah. Begitu aku masuk, aku melihat Dira sedang duduk di sofa, tampak cemas. Randy duduk di sampingnya, wajahnya pucat. Clara, Randy mulai berbicara, tapi aku memotongnya. Kita perlu bicara, kataku tegas. Suaraku dingin, tanpa emosi. Mereka berdua terdiam. Aku tahu mereka menunggu kata-kata permintaan maaf, tapi aku tidak akan memberikannya begitu saja. Aku tahu apa yang kalian lakukan, lanjutku, menatap tajam ke arah mereka. Aku melihat semuanya. Di kamar mandi, di rumahku sendiri. Aku punya bukti. Jadi jangan coba-coba berdusta lagi. Dira menangis, sementara Randy terlihat sangat bersalah. Namun, aku tidak peduli pada air mata mereka. Aku merasa mereka pantas merasakan sakit yang sama seperti yang aku rasakan sekarang. Aku mulai menyusun rencana untuk membuat seluruh keluarga tahu tentang pengkhianatan ini. Aku ingin mereka malu, ingin dunia melihat siapa mereka sebenarnya. Aku tidak ingin mereka lari begitu saja dari tanggung jawab atas perbuatan mereka. Hari demi hari, aku mulai menyebarkan bukti perselingkuhan mereka ke keluarga besar. Pesan-pesan singkat, foto, dan rekaman suara, semuanya kubagikan. Reaksi mereka luar biasa. Orang tua, saudara, bahkan tetangga mulai tahu. Mereka tercengang, marah, dan tentu saja, sangat kecewa. Randy dan Dira mulai merasakan tekanan sosial. Mereka dihadapkan pada konsekuensi nyata dari perbuatan mereka. Mereka mulai mencoba meminta ampun, mencoba menjelaskan, tapi sudah terlambat. Semua orang sudah tahu kebenarannya. Aku merasa lega, meskipun hatiku masih sakit. Aku tahu, langkah ini harus kulakukan untuk menjaga harga diriku dan melindungi keluarga. Aku tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja. Setelah semua bukti tersebar, Randy dan Dira akhirnya diusir dari rumahku. Mereka mencoba pulang ke rumah orang tua, tapi keluarga menolak menerima mereka. Nama baik mereka hancur. Mereka tidak punya tempat lagi. Aku tahu, karma sedang bekerja. Aku tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Dunia sudah memberikan balasannya. Randy dan Dira yang dulu merasa aman dan nyaman kini harus menghadapi kenyataan pahit, kehilangan rumah, kehilangan keluarga, dan kehilangan harga diri. Meskipun begitu, aku masih merasa luka yang dalam. Aku masih merindukan suami yang dulu kucintai. Namun, aku tahu, aku harus melanjutkan hidup. Aku tidak bisa terjebak dalam masa lalu yang menyakitkan. Aku mulai fokus pada pekerjaan,
membangun hidup baru, dan menjaga hubungan dengan keluarga yang masih mencintaiku. Aku belajar bahwa kepercayaan itu mahal harganya, dan pengkhianatan itu bisa datang dari orang-orang terdekat sekalipun. Setiap malam, aku masih teringat malam itu, saat aku melihat mereka berdua di kamar mandi. Rasa sakit itu masih ada, tapi kini aku mulai mengubahnya menjadi kekuatan. Aku bertekad untuk bangkit, membangun hidup baru, dan memastikan bahwa pengkhianatan itu tidak akan menghancurkan masa depanku. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang. Aku harus sabar, kuat, dan bijaksana. Tapi aku yakin, suatu saat nanti, karma akan menyelesaikan segalanya. Pagi itu, aku bangun dengan hati berat. Meski hari masih baru, pikiranku sudah dipenuhi dengan pengkhianatan suamiku, Randy, dan kakakku, Dira. Setelah kejadian yang menghancurkan hatiku, aku tahu satu hal, aku tidak bisa membiarkan Randy dan Dira hidup dengan tenang. Aku harus memastikan mereka merasakan akibat dari pengkhianatan mereka, bukan hanya di hatiku, tapi juga di mata keluarga dan orang-orang di sekitarku. Aku duduk di meja kerja rumah orang tua kami, menatap layar ponsel dengan hati bergejolak. Foto-foto dan video yang kuambil di kamar mandi rumahku sendiri itu masih tersimpan rapi. Setiap detik yang kubuka, rasa sakitnya kembali muncul, tapi aku menekannya, mengubahnya menjadi strategi. Aku harus sabar. Pertama, aku menyiapkan pesan tertulis yang akan kubagikan ke keluarga besar kami. Aku tidak ingin emosiku mengambil alih. Aku ingin semuanya terdengar jelas dan objektif. Aku menulis ini bukan karena marah atau dendam semata, tapi karena kalian berhak tahu kebenaran. Selama ini aku percaya pada suami dan kakakku, tapi ternyata mereka berdua telah mengkhianatiku. Bukti ada di tanganku. Ini bukan cerita fiktif, ini kenyataan yang harus kalian ketahui. Aku mengirim pesan itu ke grup keluarga kami, yang terdiri dari orang tua, saudara, paman, dan bibi. Tidak lama setelah itu, aku mulai mengirim foto dan video yang menjadi bukti perselingkuhan mereka. Reaksi keluarga langsung terlihat. Pesan masuk bertubi-tubi, ada yang terkejut, ada yang menangis, ada yang marah. Suasana menjadi kacau. Ibuku menelpon dengan suara gemetar. "Clara, apa yang kau katakan ini benar?" Aku menelan ludah dan berkata dengan tenang, "Ibu, ini nyata. Aku punya bukti semua. Aku tidak bisa membiarkannya tersembunyi lagi." Ibuku terdiam sesaat, lalu terdengar isakan tangisnya. Ini tidak mungkin, anak-anakku." Aku tahu, hatinya hancur, sama seperti hatiku. Tapi aku merasa lega bahwa setidaknya keluarga mengetahui kebenaran. Aku tidak sendiri. Aku memiliki dukungan moral dari mereka yang masih mencintaiku. Sementara itu, Randy dan Dira mulai panik. Mereka menghubungiku, memohon agar aku menghapus bukti. "Clara, tolong, jangan sebar bukti itu. Aku janji tidak akan mengulanginya," kata Randy sambil menangis di telepon. Dira pun tidak kalah panik. "Clara, aku minta maaf, ini semua salahku. Aku akan menjauh dari Randy. Aku janji." Namun, aku sudah menolak. Tidak ada kata maaf yang bisa menebus rasa sakit yang mereka timbulkan. Aku ingin mereka merasakan malu, ingin mereka menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk bagi mereka. Setiap anggota keluarga yang mengetahui kebenaran mulai menghindari mereka. Randy mencoba pulang ke rumah orang tua kami, berharap mendapatkan perlindungan atau setidaknya pembelaan. Namun, orang tua menolak menerima mereka. "Randy, Dira, kalian sudah menghancurkan kepercayaan keluarga. Tidak ada tempat lagi untuk kalian di sini," kata ayahku tegas. Mereka terpaku, tidak bisa berkata apa-apa. Dunia mereka runtuh. Mereka yang dulu merasa aman dan nyaman kini harus menghadapi kenyataan pahit, kehilangan rumah, kehilangan keluarga, dan kehilangan harga diri. Aku merasa lega. Karma sedang bekerja. Tidak ada yang perlu kulakukan lagi selain menjaga jarak. Aku tahu, dunia sudah menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Tetapi aku juga menyadari, luka dalam hatiku belum sepenuhnya hilang. Aku masih merindukan suami yang dulu kucintai, tetapi aku tahu, cinta itu tidak lagi ada. Aku harus fokus pada diriku sendiri dan masa depanku.
Aku mulai memperkuat diriku. Aku bekerja lebih keras, membangun rutinitas yang sehat, dan menjaga hubungan dengan keluarga yang masih mencintaiku. Aku belajar bahwa kepercayaan itu mahal harganya, dan pengkhianatan bisa datang dari orang-orang terdekat sekalipun. Randy dan Dira akhirnya tidak punya tempat lagi. Mereka mencoba mencari pekerjaan, tapi reputasi mereka sudah hancur. Beberapa teman dan kolega mengetahui perselingkuhan mereka, sehingga tidak ada yang mau bekerja sama. Tanpa rumah, tanpa pekerjaan, dan tanpa dukungan keluarga, mereka mulai terjerumus ke kehidupan yang sulit. Mereka harus bertahan hidup sendiri, menghadapi kenyataan pahit yang selama ini tidak pernah mereka bayangkan. Aku mendengar kabar bahwa mereka mulai mengamen di jalanan, hanya untuk mendapatkan sesuap nasi. Tidak ada yang menolong mereka, karena semua orang tahu siapa mereka sebenarnya. Aku merasa puas, bukan karena dendam, tapi karena keadilan telah berjalan. Aku tetap menjalani hidupku. Setiap pagi aku bangun dengan tekad untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Aku belajar memaafkan bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri, agar hatiku tidak terus diracuni rasa sakit dan dendam. Setiap malam, aku masih teringat malam itu, saat aku melihat mereka berdua di kamar mandi. Rasa sakit itu masih ada, tapi kini aku mulai mengubahnya menjadi kekuatan. Aku tahu, hidup harus terus berjalan, dan aku tidak bisa membiarkan pengkhianatan mereka menghancurkan masa depanku. Aku mulai menulis diari setiap hari, mencurahkan semua emosi dan rencana hidupku. Aku tahu, suatu saat nanti, aku akan bangkit sepenuhnya, meninggalkan masa lalu yang penuh pengkhianatan, dan melangkah menuju kehidupan yang lebih baik. Setelah bukti perselingkuhan Randy dan Dira tersebar ke seluruh keluarga, hidup mereka mulai berubah drastis. Tidak ada satupun anggota keluarga yang mau menolong mereka. Dunia mereka runtuh dalam sekejap. Aku, Clara, meskipun hatiku masih terluka, mulai merasakan kebebasan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi curiga yang terus menghantui pikiranku. Aku merasa kuat, karena aku tahu aku melakukan hal yang benar, menegakkan keadilan dengan bukti yang nyata. Sementara itu, Randy dan Dira mulai merasakan pahitnya karma. Mereka kehilangan segalanya, rumah, pekerjaan, dan keluarga. Mereka mencoba kembali ke rumah orang tua kami, berharap ada belas kasihan, tetapi ayah dan ibuku menatap mereka dengan dingin. Tidak ada kata-kata maaf yang bisa memperbaiki semuanya. Randy, Dira, kalian harus belajar dari kesalahan kalian. Jangan harap ada tempat di keluarga ini lagi, kata ayahku tegas. Dira menangis terseduh-seduh. Tapi, Pak, Bu, kami menyesal. Tidak ada yang peduli. Dunia mereka mulai terasa hampa. Randy dan Dira keluar dari rumah dengan kepala tertunduk, menyadari bahwa mereka harus menghadapi kenyataan pahit sendiri. Tanpa pekerjaan dan rumah, mereka mulai mengamen di jalanan. Mereka berdiri di trotoar yang ramai, menggesek gitar dan menyanyi dengan suara serak, berharap mendapatkan receh dari orang-orang yang lewat. Tidak ada yang peduli pada mereka, karena reputasi mereka sudah hancur. Aku mendengar kabar ini dari beberapa tetangga yang sebelumnya selalu melihat tingkah laku mereka. Rasanya puas, tapi bukan karena dendam semata. Aku merasa bahwa ini adalah akibat dari perbuatan mereka sendiri. Karma yang datang untuk menebus semua pengkhianatan yang mereka lakukan padaku. Sementara itu, aku mulai membangun hidupku kembali. Aku fokus pada pekerjaan, menjaga keluarga, dan menjalani hari-hari dengan lebih bijaksana. Tidak ada lagi rasa curiga yang menghantuiku. Aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Setiap kali aku melihat foto-foto Randy dan Dira di grup keluarga atau mendengar kabar tentang mereka yang kini mengamen di jalanan, aku tersenyum tipis. Dunia memang kejam bagi mereka yang menghancurkan kepercayaan orang lain. Aku belajar bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan mereka harus menanggungnya sendiri. Namun, meskipun aku merasa puas, luka di hatiku masih ada. Ada malam-malam di mana aku teringat saat melihat mereka di kamar mandi, saat Randy dan Dira mengkhianatiku. Air mata masih menetes, tapi kini aku bisa mengendalikannya. Aku tahu, menangis tidak akan mengubah apapun. Yang bisa kulakukan adalah membangun hidupku sendiri. Hari-hari berlalu, dan aku mulai menata rumahku kembali. Aku membersihkan kamar yang dulu menjadi saksi pengkhianatan itu.
Aku membuang pakaian yang tercecer, merapikan setiap sudut, dan mencoba menghilangkan kenangan buruk. Setiap kali aku menyentuh benda-benda itu, aku mengingatkan diri sendiri bahwa aku lebih kuat dari mereka. Suatu sore, aku menerima telepon dari seorang teman dekat. Clara, aku dengar tentang Randy dan Dira. Bagaimana perasaanmu sekarang? Aku tersenyum tipis. Aku lega, dan aku belajar banyak. Hidup harus terus berjalan, meskipun terkadang pahit. Temanku terdiam sejenak, lalu berkata, "Kau benar, kadang kita harus menerima kenyataan dan fokus pada diri sendiri. Jangan biarkan mereka menghancurkan hidupmu lagi." Aku mengangguk, meskipun dia tidak melihatku. Aku tahu, ini adalah awal dari hidup baru. Aku mulai menata hari-hariku dengan lebih bijaksana, menata karir, dan menjaga hubungan dengan orang-orang yang benar-benar mencintaiku. Di sisi lain, Randy dan Dira semakin terpuruk. Mereka kehilangan semua yang mereka miliki. Tidak ada pekerjaan, tidak ada keluarga, tidak ada teman. Mereka harus bertahan hidup dengan cara yang sangat sulit. Setiap hari adalah perjuangan untuk mendapatkan sesuap nasi. Aku mendengar dari tetangga bahwa mereka mulai tidur di pinggir jalan, di bawah jembatan, atau di emperan toko. Kadang mereka digusur oleh petugas keamanan kota karena dianggap mengganggu ketertiban umum. Dunia mereka memang keras, dan karma benar-benar menghukum mereka. Aku merasa puas, tapi bukan karena dendam. Aku merasa bahwa keadilan telah ditegakkan. Mereka yang menghancurkan kepercayaan dan mengkhianati orang yang mencintai mereka harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Sementara itu, hidupku mulai berubah. Aku mulai merasa ringan. Tidak ada lagi beban pengkhianatan yang menghantui pikiranku. Aku mulai melakukan hal-hal yang dulu aku tunda karena terlalu fokus pada rumah tangga yang retak. Aku pergi ke tempat-tempat yang dulu aku impikan, bertemu teman-teman lama, dan bahkan mulai mengejar peluang karir yang lebih baik. Aku juga mulai memperbaiki hubungan dengan keluarga. Orang tua dan saudara-saudara yang melihat bagaimana aku bertahan memberikan dukungan moral yang luar biasa. Mereka kagum dengan keteguhan hatiku dan cara aku menghadapi pengkhianatan dengan kepala tegak. Setiap malam, aku menulis di diariku. Aku mencurahkan semua emosi, rasa sakit, dan juga rencana hidupku ke depannya. Aku ingin memastikan bahwa aku tidak akan lagi menjadi korban dari pengkhianatan. Aku ingin bangkit, menjadi lebih kuat, dan menunjukkan bahwa hidupku tidak akan hancur hanya karena pengkhianatan orang lain. Hari-hari berlalu, dan aku mulai merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi curiga, dan tidak ada lagi pengkhianatan yang menghantuiku. Aku merasa kuat, percaya diri, dan siap menghadapi masa depan. Di sisi lain, Randy dan Dira semakin menyadari kesalahan mereka. Mereka hidup dalam kemiskinan, tanpa teman, tanpa keluarga, tanpa pekerjaan. Setiap hari adalah pelajaran pahit bagi mereka. Mereka mulai merasakan betapa kejamnya dunia bagi orang yang mengkhianati kepercayaan orang lain. Aku tahu, karma telah bekerja. Tidak ada yang perlu kulakukan lagi. Dunia sudah menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Randy dan Dira harus menanggung akibat dari perbuatan mereka sendiri, dan itu sudah lebih dari cukup untuk membuatku merasa lega. Kini, aku belajar satu hal penting, hidup harus terus berjalan. Tidak ada yang bisa menghentikan langkahku, tidak ada yang bisa merusak hatiku lagi. Aku telah menghadapi pengkhianatan terbesar dalam hidupku, dan aku berhasil bangkit. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang. Tapi aku yakin, dengan keteguhan hati, keberanian, dan tekad, aku bisa membangun kehidupan yang lebih baik, meninggalkan masa lalu yang penuh pengkhianatan, dan melangkah ke masa depan yang cerah. Setelah semua yang terjadi, aku, Clara, memutuskan bahwa hidupku harus berubah total. Pengkhianatan Randy dan Dira telah mengajarkanku banyak hal tentang kepercayaan, rasa sakit, dan kekuatan yang muncul dari penderitaan. Aku tahu, untuk bisa bahagia, aku harus membebaskan diriku dari bayangan masa lalu dan memulai kehidupan baru yang sepenuhnya mandiri. Hari-hariku kini diisi dengan pekerjaan yang lebih fokus dan produktif. Aku mulai menata karirku kembali, mengambil proyek-proyek yang sebelumnya tidak sempat kuikuti karena terlalu banyak waktu tersita untuk urusan rumah tangga dan keluarga kecil yang kini hancur karena pengkhianatan. Aku belajar menjadi lebih tegas dalam setiap keputusan.
Aku tidak lagi membiarkan orang lain mempengaruhi hidupku. Aku belajar menata keuangan sendiri, memastikan aku bisa mandiri sepenuhnya. Tidak ada lagi ketergantungan pada suami yang ternyata tidak setia, tidak ada lagi bantuan dari kakak yang mengkhianatiku. Semua harus kulakukan sendiri. Setiap pagi aku bangun lebih awal, melakukan olahraga ringan, membaca berita, dan merencanakan hari. Rutinitas ini bukan hanya membuatku lebih sehat secara fisik, tetapi juga membantu menenangkan pikiranku. Aku tidak lagi dihantui rasa sakit masa lalu. Aku mengubah energi negatif menjadi motivasi untuk maju. Keluarga menjadi sandaran utama yang menopangku. Orang tua dan saudara yang mengetahui kebenaran selalu mendukung langkahku. Mereka kagum pada keteguhan hati yang aku tunjukkan dan cara aku menghadapi pengkhianatan dengan kepala tegak. Mereka memberikan motivasi agar aku tidak terjebak dalam kesedihan yang bisa menghancurkan diriku sendiri. Sementara itu, kabar tentang Randy dan Dira semakin terdengar. Mereka yang dulu merasa aman kini benar-benar terpuruk. Tanpa rumah, tanpa pekerjaan, dan tanpa dukungan keluarga, mereka harus bertahan hidup di jalanan. Mengamen, meminta-minta, dan tidur di emperan toko menjadi bagian dari realitas pahit yang mereka jalani setiap hari. Aku mendengar kabar dari tetangga bahwa Randy dan Dira bahkan sering berebut makanan yang diberikan orang baik yang memberi sumbangan kecil. Kehidupan mereka kini dipenuhi rasa lapar, dingin, dan rasa malu. Mereka merasakan sendiri pahitnya karma dari pengkhianatan yang mereka lakukan. Melihat itu, aku merasa lega, bukan karena dendam, tapi karena keadilan sudah ditegakkan. Mereka yang menghancurkan kepercayaan orang yang mencintai mereka harus merasakan akibat dari perbuatannya sendiri. Dunia memang keras bagi mereka yang tidak menghargai kepercayaan. Hari-hari berlalu, dan aku semakin kuat. Aku mulai menikmati kebebasan yang baru kutemukan. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi curiga, dan tidak ada lagi pengkhianatan yang menghantuiku. Aku belajar untuk menikmati momen-momen kecil, minum kopi di pagi hari, membaca buku favorit, berjalan-jalan di taman, dan bahkan menonton film tanpa rasa bersalah atau takut. Aku juga mulai bergaul dengan teman-teman lama dan menjalin pertemanan baru. Mereka memberikan energi positif dan membantuku melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Aku belajar bahwa meskipun seseorang mengkhianati kita, dunia ini tetap penuh dengan orang baik yang tulus dan bisa dipercaya. Dalam pekerjaan, aku menunjukkan kemampuan terbaik. Aku tidak lagi ragu untuk mengambil keputusan penting, berbicara di depan klien, dan memimpin proyek-proyek besar. Kepercayaan diri yang dulu terkikis kini mulai tumbuh kembali. Aku menyadari bahwa pengalaman pahit itu sebenarnya membentukku menjadi pribadi yang lebih kuat dan mandiri. Di sisi lain, kehidupan Randy dan Dira terus menurun. Mereka mencoba berbagai cara untuk mencari pekerjaan, tetapi reputasi mereka sudah hancur. Tidak ada yang mau bekerja sama dengan mereka, dan banyak orang yang mengingat perselingkuhan mereka. Dunia mereka kini sempit, penuh dengan penyesalan, dan mereka menyadari bahwa semua yang mereka miliki dulu hilang karena tindakan mereka sendiri. Suatu hari, aku bertemu dengan seorang teman lama yang menawarkan kesempatan bisnis. Aku menerima tawaran itu dengan penuh semangat. Kini, aku tidak hanya mandiri secara finansial, tetapi juga mulai membangun jaringan yang kuat untuk masa depan. Aku merasa bangga pada diriku sendiri karena mampu bangkit setelah pengkhianatan terbesar dalam hidupku. Malam hari, aku sering menulis di diariku. Aku mencurahkan semua perasaan, rasa sakit, rasa kecewa, tapi juga rasa bangga karena aku berhasil melalui semua itu. Aku menulis rencana-rencana masa depan, mimpi-mimpi yang dulu tertunda, dan langkah-langkah untuk mencapainya. Menulis membantuku melepaskan semua beban emosional yang pernah menghantuiku. Hari-hari berlalu, dan aku semakin merasakan hidup yang penuh arti. Aku mulai merencanakan perjalanan sendiri, mengunjungi tempat-tempat yang dulu hanya kuimpikan, dan mengeksplorasi dunia dengan mata yang terbuka lebar. Setiap pengalaman baru membuatku merasa bebas dan bahagia. Kehidupan baru ini memberiku pelajaran penting, bahwa kepercayaan itu mahal, pengkhianatan itu pahit, dan keteguhan hati bisa membawa kebebasan. Aku belajar memaafkan bukan untuk mereka, tetapi untuk diriku sendiri agar hatiku tidak terus diracuni oleh rasa sakit. Sementara itu, Randy dan Dira kini benar-benar merasakan akibat perbuatan mereka. Mereka tidur di pinggir jalan, mengamen untuk bertahan hidup,
dan menghadapi setiap hari dengan penuh kesulitan. Tidak ada yang menolong mereka karena semua orang tahu siapa mereka sebenarnya. Dunia memberi mereka pelajaran pahit yang tak terlupakan. Aku, di sisi lain, hidup dengan damai. Aku menemukan kekuatan dalam kesendirian, kemandirian, dan keteguhan hati. Aku belajar bahwa kebahagiaan tidak tergantung pada orang lain yang mengkhianati kita, tetapi pada bagaimana kita bangkit dan membangun hidup kita sendiri. Kini, aku berdiri tegak, menatap masa depan dengan penuh harapan. Aku tahu, jalan ini tidak mudah, tapi aku siap menjalani setiap langkah dengan kepala tegak. Aku telah menghadapi pengkhianatan terbesar dalam hidupku, dan aku berhasil bangkit. Aku tahu, karma telah berjalan. Randy dan Dira merasakan pahitnya akibat perbuatan mereka, sementara aku merasakan manisnya kebebasan dan kekuatan baru. Hidupku kini sepenuhnya di tanganku sendiri. Aku belajar untuk tidak lagi tergantung pada orang lain dan menemukan kebahagiaan dalam diriku sendiri. Setiap malam, aku menutup mata dengan perasaan damai. Aku bersyukur atas keluarga yang tetap mendukungku, atas pengalaman pahit yang mengajarkanku banyak hal, dan atas kesempatan untuk membangun kehidupan baru yang lebih baik. Aku tersenyum dalam hati, mengetahui bahwa aku telah melewati badai terbesar dalam hidupku. Aku tahu, masa depan penuh dengan kemungkinan, dan aku siap menyambutnya dengan hati yang kuat, pikiran yang jernih, dan semangat yang tak tergoyahkan. Beberapa bulan setelah pengkhianatan yang menghancurkan hatiku, aku, Clara, akhirnya mulai menemukan keseimbangan hidup yang sesungguhnya. Dunia yang tadinya terasa kejam kini mulai menampakkan wajah yang lebih bersahabat, meski bekas luka emosional masih terasa. Pagi itu, aku bangun lebih awal seperti biasa. Sinar matahari menembus jendela kamarku, menandakan awal hari yang baru. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara segar masuk ke paru-paruku, seolah memberikan energi baru untuk menghadapi hidup yang kini sepenuhnya berada dalam genggamanku sendiri. Hari-hari awal setelah pengkhianatan adalah masa yang penuh air mata dan kehancuran batin. Menghadapi kenyataan bahwa suami yang kucintai, Randy, tergoda kakakku sendiri, Dira, dan tega melakukan hubungan intim di kamarku sendiri, adalah pukulan yang hampir meruntuhkan seluruh dunia yang kubangun. Aku ingat dengan jelas malam itu, saat aku pulang lebih awal dari dinas dan melihat pintu kamar sedikit terbuka, pakaian dalam berserakan di lantai, dan suara desahan yang memekakkan telinga. Aku teringat ketika menatap mereka berdua di kamar mandi, tanpa sehelai kain pun, dan merasakan pengkhianatan yang begitu dalam. Saat itu, aku merasa seluruh hidupku hancur. Hatiku remuk, dunia serasa runtuh, dan aku tidak tahu bagaimana bisa bangkit dari lubang emosional yang begitu gelap. Namun karma tahu tempatnya, tahu pada siapa dia memberi hukumannya. Akibat kebejatan mereka, orang tua sudah menolak menerima mereka kembali ke rumah ayah dan menegaskan bahwa mereka harus menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri. Nama baik mereka hancur, reputasi mereka runtuh, dan tidak ada yang bisa menolong. Aku merasa lega. Dunia memberi mereka pelajaran yang setimpal. Karma telah bekerja. Randy dan Dira, yang dulu merasa aman dan nyaman, kini harus menghadapi kenyataan pahit, kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan, dan kehilangan keluarga. Tanpa dukungan siapapun, mereka mulai mengamen di jalanan, berjuang untuk sesuap nasi, dan menghadapi rasa malu yang tak tertahankan. Setiap hari aku menulis, mencurahkan semua emosi dan rencana masa depan. Menulis membantuku menguraikan beban emosional yang selama ini menumpuk. Aku menulis tentang rasa sakit, kekecewaan, tetapi juga tentang harapan dan mimpi-mimpi yang ingin kucapai. Hari-hari berlalu, dan aku mulai merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Tidak ada lagi rasa takut, curiga, atau trauma masa lalu yang menguasai pikiranku. Aku menikmati momen-momen kecil, minum kopi di pagi hari, berjalan di taman, membaca buku favorit, dan menonton film tanpa rasa bersalah. Hidup terasa lebih ringan, lebih damai, dan penuh harapan. Randy dan Dira, di sisi lain, semakin merasakan pahitnya karma. Mereka tidur di pinggir jalan, di emperan toko, bahkan di bawah jembatan, menghadapi dingin, lapar, dan hinaan dari orang-orang yang dulu mereka kenal. Dunia mereka sempit, penuh penderitaan, dan mereka mulai menyesali semua keputusan yang mereka buat.
Setiap hari adalah pelajaran pahit yang mereka harus jalani sendiri. Aku mendengar kabar dari tetangga bahwa mereka berebut makanan yang diberikan orang baik, sering digusur oleh petugas keamanan kota, dan hidup dalam ketidakpastian. Reputasi mereka hancur total. Tidak ada yang mau bekerja sama atau membantu. Semua orang tahu siapa mereka sebenarnya. Karma telah menegakkan keadilan tanpa perlu aku lakukan apapun lagi. Sementara itu, aku mendapatkan peluang besar dalam karir. Seorang teman lama menawarkan proyek penting yang membuka jalanku ke dunia bisnis yang lebih luas. Aku menerima tawaran itu dengan penuh semangat, merasa hidupku kini memiliki arah yang jelas dan tujuan yang nyata. Aku belajar untuk mengatur strategi, memimpin tim, dan membuat keputusan yang sebelumnya terasa menakutkan. Setiap keberhasilan yang kulalui menjadi bukti bahwa aku bisa bangkit dari keterpurukan. Aku belajar bahwa kekuatan sejati muncul dari kesulitan, dan kebahagiaan datang dari kemampuan untuk mengendalikan hidup sendiri. Aku mulai menikmati rasa mandiri dan percaya diri yang dulu tidak pernah kurasakan. Hari-hari berlalu, dan aku mulai menemukan kehidupan sosial yang baru. Aku bertemu teman-teman lama, menjalin hubungan baru, dan belajar melihat dunia dari perspektif yang lebih luas. Aku menyadari bahwa meskipun seseorang mengkhianati kita, dunia tetap penuh dengan orang-orang baik yang tulus dan bisa dipercaya. Aku mengekspresikan semua perasaan dan rencana masa depan. Menulis menjadi terapi yang membantuku tetap fokus dan kuat. Aku menulis tentang kebebasan, kekuatan, dan kesempatan baru yang hadir dalam hidupku. Aku merasa bahwa setiap pengalaman pahit yang kuterima membentukku menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan tangguh. Aku tidak merasa senang dengan penderitaan mereka, tapi aku merasa puas karena keadilan telah ditegakkan. Dunia memberi mereka pelajaran yang mereka tidak akan pernah lupakan, dan aku terbebas dari rasa sakit yang dulu menghantui. Aku belajar menikmati momen-momen sederhana, memanfaatkan peluang yang datang, dan menjaga hubungan dengan orang-orang yang benar-benar mencintaiku. Aku menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari kemampuan untuk mengendalikan hidup sendiri dan menjaga integritas diri. Pada suatu sore, aku duduk di teras rumah baru yang kubeli sendiri. Angin sepo-sepo menyapu wajahku, dan aku menatap langit yang cerah. Aku tersenyum, merasakan kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Semua luka masa lalu, semua pengkhianatan, telah mengajarkanku pelajaran berharga, bahwa hidup adalah tentang bagaimana kita bangkit dari keterpurukan dan menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Aku menatap ke depan, merencanakan perjalanan baru, proyek baru, dan kehidupan yang lebih bermakna. Aku belajar bahwa meskipun pengkhianatan menghancurkan kepercayaan, itu tidak akan menghancurkan kehidupan kita jika kita mampu bangkit dan berani melangkah. Randy dan Dira, meski masih berada dalam penderitaan, menjadi bukti nyata bahwa karma tidak pernah salah. Dunia memberi mereka pelajaran yang keras, dan mereka harus menanggung semua akibat dari perbuatan mereka sendiri. Aku tidak perlu lagi merasa marah atau dendam, dunia sudah menegakkan keadilan. Aku, Clara, kini hidup dengan damai, mandiri, dan penuh kekuatan. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati datang dari diri sendiri, bukan dari orang lain yang mungkin mengkhianati kita. Aku menemukan kebebasan yang sesungguhnya, rasa percaya diri, dan semangat untuk melangkah maju tanpa beban masa lalu. Aku selalu mengucapkan rasa syukur tentang perjalanan hidup dan tentang harapan yang akan datang. Aku menutup mata dengan perasaan damai, mengetahui bahwa aku telah melewati badai terbesar dalam hidupku dan berhasil bangkit. Kehidupan baru ini memberiku kebebasan, kekuatan, dan kemampuan untuk menentukan nasibku sendiri. Aku belajar bahwa pengkhianatan orang lain bukan akhir dari segalanya. Sebaliknya, itu bisa menjadi awal dari kehidupan yang lebih baik jika kita mampu bangkit dan berjalan dengan kepala tegak. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang. Namun, aku yakin bahwa dengan keteguhan hati, keberanian, dan tekad, aku bisa membangun kehidupan yang penuh kebahagiaan, kesuksesan, dan kedamaian. Dunia ini tidak bisa merusakku lagi. Aku telah bangkit, dan aku siap menyambut masa depan dengan hati yang kuat, pikiran yang jernih, dan semangat yang tak tergoyahkan. Kini, setiap langkah yang kuambil adalah cerminan kekuatan dan kemandirian. Aku tidak lagi menjadi Clara yang dulu rapuh dan dikhianati. Aku adalah Clara yang bangkit,
yang menatap dunia dengan tegas, dan yang siap menghadapi segala kemungkinan. Randy dan Dira, meski masih menderita, menjadi pengingat bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Karma telah bekerja, dan dunia telah menegakkan keadilan. Sementara aku, Clara, hidup bebas, damai.